Aksi nyata modul 1.1 Penerapan Filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya perkenalkan Gilles Anita Manopo, Sarjana Teologi, calon guru penggerak Angkatan 10, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, SMA Negeri 1 Tondano. Selama melakukan pendidikan guru penggerak, saya merasa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat pada guru. Dan kemudian di saat memulai pembelajaran tidak ada kesepakatan kelas. Padahal seharusnya proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sehingga anak kurang menunjukkan kreativitasnya secara mandiri dan pada ujungnya tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya belajar banyak tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman dan membawa pada transformasi bahwa betapa penting memberikan pendidikan yang mestinya menuntun untuk menebalkan laku anak dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Di samping itu, saya harus menjadi contoh dalam memberi teladan kepada peserta didik. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan mengubah metode pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Praktik baik aksi nyata. Sebelum melakukan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya melakukan perencanaan. Yang pertama, berdiskusi bersama teman sejawat yang sama-sama mengampu mata pelajaran yang sama, yakni pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul. Dan dalam pelaksanaannya, diawali dengan pembiasaan berdoa sebelum proses belajar mengajar untuk memunculkan sikap religius. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur proses pembelajaran berlangsung selanjutnya. Di masing-masing kelompok, peserta didik berkolaborasi aktif, menyampaikan pendapat guna untuk presentasi nantinya. Setelah selesai, masing-masing kelompok menyampaikan hasil. Setelah jam pelajaran telah selesai, maka diakhiri dengan berdoa. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, pada bagian akhir ada refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan kira-kira solusi dalam proses pembelajaran sehingga ada perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Yang saya temui yang menjadi tantangan yang pertama yakni masih ada beberapa murid yang hanya sekedar hadir tanpa berkontribusi dan berkolaborasi dalam diskusi, berdiam diri tanpa ada aktivitas, berpikir bahwa ada teman lain yang lebih bisa dan lebih tahu. Yang kedua, ada peserta didik yang maju untuk memaparkan hasil, namun masih canggung dan kurang percaya diri. Karena itu solusi yang dilakukan yakni mengadakan pendekatan secara individu dan berkomunikasi. Kemudian dalam bagian pembiasaan untuk tidak malu-malu dan canggung saat menyampaikan hasil, maka dalam metode yang sama dibuat berulang-ulang supaya peserta didik terbiasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patricia Tumarar, salah satu rekan kerja dari Ibu Gilles Anita Manopo. Menurut pengamatan saya
setelah mengikuti calon guru penggerak Ibu Jils dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas, telah benar-benar mengikuti setiap aturan sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana dalam pelaksanaannya memberi kebebasan bagi siswa untuk berpikir, berekspresi, seperti contoh ketika membuat kesepakatan kelas melibatkan siswa di dalamnya. Juga dalam pembelajaran tersebut dia menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran suasana yang terjadi di dalam kelas sangat menyenangkan. Nah, hal ini adalah hal yang menarik bagi saya, dan juga secara pribadi saya termotivasi untuk kedepannya kiranya saya boleh mengikuti kegiatan calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Ya, sekali lagi semangat Ibu Jils, Tuhan Yesus memberkati. Siang semuanya, perkenalkan saya Kendall Muka Ago dari kelas 11-1. Pada saat ini saya akan merefleksikan tentang mata pelajaran agama Kristen dari Ibu Jils Panopo. Pembelajaran ini menurut saya sangat menyenangkan, karena setiap kali pembelajaran ini dimulai, kami melakukan ice breaking. Seperti ice breaking itu berupa kami menebak tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dari pembelajaran Ibu Jils. Dan setelah pelajaran dimulai, Ibu Jils menayangkan video-video berupa kami melihat video-video tentang tokoh-tokoh rohani yang ada di Alkitab, lalu kami mengisi pembelajaran itu dengan itu. Terima kasih.